Oke, terima kasih. Sekarang di putaran selanjutnya ini saya boleh mirroring ya. Jadi gini, ya. Dari tadi kan ditanya tentang Yesus terus kan? Ya. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma. Ya, di dalam surat Al-A'raf 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, pertanyaan saya, Taurat yang mana, Injil yang mana? Ya, saya minta Bang Juma tunjukkan data, Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat. Saya minta data yang valid, ya, yang resmi, ya. Kalau memang nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Tetapi, ya, saya tahu Bang Juma akan menjawabnya di mana. Dia akan membuka tafsir Kemenak. Di Ulangan 18 ayat 18. Nih. Saya yakin Bang Juma akan bawa data ini. Yohanes 14 ayat 16. Ya, tetapi bukan itu pertanyaan saya Juma. Bang Juma, bukan itu. Ya. Ketika gereja Katolik, ya, saya menunjukkan data. Ketika gereja Katolik, ya, ingin mengkanonkan kitab Perjanjian Lama, ya, ada yang namanya etika. Ya, ini buku ISBN ya. Ya. Menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika ya. Di halaman ke-27. Ada yang namanya gereja Katolik ya. Ya, dokumen komisi kitab suci yang berjudul The Jewish People and Their Secret Scripture in the Christian Bible, disingkat dengan JPSS. Sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan yang dekat antara gereja Katolik dan Yudaisme. Ya. Pertanyaan saya, ketika Kemenak menafsirkan ini, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak, kalau memang ini adakah data yang valid, ya, bahwa sudah ada hubungan antara kedua belah pihak, antara Kemenak dan juga teman-teman, ya, yang beragama Islam atau dari Yahudi, ya, harus ada punya hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, lantas Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang ini tidak ada datanya, saya minta jurnal yang resmi, hubungan kesepakatan, kalau memang Ulangan 18 ayat 18, Yohanes 14 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad, saya minta di mana kesepakatannya antara orang Kristen dan juga Kemenak masalah ini. Kemudian kedua, saya berbicara Taurat. Kalau memang tidak ada, Taurat yang mana yang membicarakan tentang Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Saya harap Bang Juma bisa menyampaikan. Saya mirroring kan? Karena saya nggak bisa mirroring dengan Isa. Itu kesepakatan di room ini. Ya. Aturan. Jadi saya nggak bisa mirroring. Ya. Mirroring sesuai kesepakatan adalah tanyakan tentang Nabi Muhammad. Jadi saya tanyakan tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf 157. Bahwa Nabi Muhammad yang tidak pandai baca tulis tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang Injil Yohanes 14 ayat 16, pertanyaan saya, sudah adakah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan juga Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II? Saya bisa tunjukkan datanya, dan saya punya buku. Nih, beberapa buku saya punya. Ini buku JPSS. Ya, saya bisa tunjukkan. Saya minta data yang valid, jurnal yang resmi, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II, atau ada hubungan antara Kristen dan juga Islam, sehingga Yohanes 14 ayat 16 ditafsirkan oleh Kemenak. Saya minta jurnal yang resmi. Saya tidak minta yang mana-mana. Ya, karena saya tidak bisa mirroring dengan Isa, ya saya tanyakan mirroring dengan Nabi Muhammad. Dengan hormat. Ya, itu aturan debat ini, di sini. Saya nggak keluar dari tema. Saya tetap berada di dalam tema, ya, dan saya ingin bertanya. Nih. Pertanyaan saya simpel nih. Nggak kemana-mana. Karena saya mau mirroring. Dari tadi saya merasa terdesak, tak? Terdesak karena saya ditanya iman Kristen terus. Makanya saya mirroring. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Injil yang mana? Taurat yang mana?
Oke. Saya jawab dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran itu Tauratnya Nabi Musa, bukan Tauratnya Kristen. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, saya akan tunjukkan namanya nabiku di situ. Sekarang mana Tauratnya Nabi Musa? Kalau saudara bisa menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya akan tunjukkan namanya. Anda bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Tidak bisa kan? Yang Anda tunjukkan hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa, bahkan Yesus pun tak mengenalnya. Sekarang yang Anda gunakan perjanjian lama itu Nabi Musa tahu, ada validasi. Dari Nabi Musa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada Kristen. Lihat mana? Bukankah di tangan kalian cuma terjemahan? Kitabnya Nabi Musa yang diterima di Gunung Sinai itu mana? Tunjukkan itu dulu, baru saya tunjukkan kemudian kitabnya, namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran saya mengatakan apa tentang kitab kalian? Nih, saya bacakan ayatnya. Karena sebenarnya ini enggak ada, kupikir Anda sanggup menghadapi saya dengan tema ini, ternyata Anda enggak sanggup, enggak menjawab dari tadi pertanyaan saya. Ini Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, ini Al-Quran, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Boleh Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi Musa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi kami Isa alaihissalam Anda bisa tunjukkan kepada saya? Kalau ada silakan tunjukkan kepada saya. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Isa? Tunjukkan. Ada. Yang kamu tunjukkan itu paling kitabnya orang-orang Belanda yang pernah menjajah di Nusantara ini. Sampai sini paham? Hah? Ini tidak ada kaitannya dengan tema kita. Ini tugas saudara, tunjukkan. Siapa Yesus yang diangkat tangan kanan Elohim tanpa mengalami kematian, tanpa ditinggal di alam kubur? Dan siapa Kristus yang keluar dari kubur ini, yang tiba-tiba menjadi Kristus bagi orang Roma? Ingat, yang menyalibnya itu orang Roma. Orang Israel harus tahu bahwa pada hari ini Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Yesus mengatakan, Kristus yang telah lahir sudah Kristus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Matius 24 nomor 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Itu jelas itu kata Yesus yang asli itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus palsu yang dimaksud ini yang mana? Karena Kristus asli itu anak Maria, lahir kemudian lalu dikatakan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat, dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Lalu siapa yang mati, yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalibnya? Itu siapa? Silakan kalau Anda bisa jawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau Anda nggak sanggup dengan tema ini, karena Anda yang nantang saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada orang-orang Kristen Indonesia, kalian penyembah-penyembah Kristus yang beda dari anak Maria. Kristus yang kalian sembah itu adalah Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia mati. Sebelum dia mati dia bukan Kristus. Nah, lalu hubungannya dengan Kristus palsu itu jelas bukan? Kristus palsu itu jelas bukan? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya.
Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa ya kitab yang apakah Bang Juma ya? Apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya, kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya, nih, simpel nih, Bang Juma, ya, ya, ini kita bisa buka ya, Bang Juma ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46, ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya, ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sahabat. Oke, Al-Maidah 45, oke, sahabat pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi? Lalu disinggung bahwa di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepada ini, nyawa ganti mata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Kalau Pak Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan? Bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu saya kembali pada topik. Ya. Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya. Adakah kalau tidak itu palsu, kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain. Tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya. Di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53, bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya, dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53. Nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku. Oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Silakan.
Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya. Sabar. Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke. Nih, saya tunjukkan kepada saudara. Supaya Anda belajar sedikit ya teman-teman. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya, nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Gak ada hubungannya dengan Yesusmu. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih. Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah sefalanu. Nih. Mose kehilab Yakob. Nih. Yakob. Jadi Torah ini adalah hak kepunyaan Bani Yakob. Bukan untuk Kristen. Bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147, 19, nomor 12. Ya. Kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca, original teksnya kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya. Nah ini. Kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Megid de Faraf. Nih. Le Yakub kukaf le misfatap le Israel, cuman kepada Israel saja, tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omis patim bal yedaum. Haleluya, haleluya, haleluya. Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel. Bukan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi, bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan? Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti Nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus. Nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Nggak usah panjang lebar kita. Gitu kawan.
Selamat malam 13.700 penonton yang ada di bawah. Apa kabar semuanya? Boleh seru-seruan, jangan lupa makan malam dan jangan lupa untuk banyak minum air putih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Di antara 4 big match malam hari ini jujur sangat daging ya, sangat penuh isi. Baik Bang Zuma maupun Bang RK menyampaikan banyak sekali data, sementara saya cross-check di berbagai sumber. Data yang dibawa oleh Bang Zuma, Bang RK semuanya valid. Terima kasih. Beberapa catatan sudah masuk ke penilaian, tetapi belum bisa saya spill sekarang. Dua-duanya sama-sama memberikan tanggung jawab yang besar. Tetapi sekali lagi saya bersumpah atas nama Dialektika untuk membawakan acara ini seprofesional mungkin, teman-teman. Kita akan masuk ke head-to-head tektokan langsung. Tetapi ada extra timing 1 putaran. Seperti yang saya janjikan bahwa kita punya extra timing ya, baik di babak pertama maupun babak kedua. Jadi Bang RK akan mendapatkan 1 kali putaran lagi 5 menit. Bang Zuma terakhir 1 kali putaran lagi 5 menit. Jadi mungkin ada yang bold point yang mau ditekankan atau apapun bisa. Setelah itu timer akan dimatikan. Kalian berdua akan bertemu dalam tektokan langsung selama 45 menit kalau tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau misalnya di tengah jalan ada yang sudah kehilangan argumentasi, kehilangan diksi, bahkan kehilangan bantahan yang kuat, debat dihentikan dan kita akan menemukan pemenangnya. Tetapi jika kalian selama 45 menit nanti tidak ada pelanggaran apapun, maka manner, metode, dan meter yang akan menjadi penilaian. Saya pribadi mengucapkan respek sebesar-besarnya pada Bang Zuma, Bang RK. Kalian benar-benar menunjukkan manner berdebat yang baik, sopan santun, dan tidak ada sama sekali kata-kata kotor dari kalian berdua. Terima kasih banyak. Teman-teman, 1 putaran terakhir dan kita akan segera masuk ke tektokan langsung. Manfaatkan putaran terakhir ini dengan baik. Bang RK akan membuka, setelah itu diikuti oleh Bang Zuma. Pesan saya cuma 1, tolong stuck pada poin debat. Tolong fokus pada mosi debat. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sekali lagi, fokus pada mosi debat. Karena kalian berdua adalah orang asing buat saya malam hari ini. Dan seperti big match sebelumnya, apapun hasilnya saya siap dibenci, baik oleh Muslim Indonesia maupun oleh Oten Indonesia. Tapi ini adalah room dialektika netral, so saya siap menanggung semua resikonya. Putaran terakhir, Bang RK akan membuka, diikuti oleh Bang Zuma. Manfaatkan untuk ball point, setelah itu tektokan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Zuma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Zuma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub yang tadi Bang Zuma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya, lalu siapa pemimpin kita? Ya. Pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Zuma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Zuma. Ya, tetapi mari kita lihat
pandangan dari Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya. Yohanes pasal 4. Ya. Siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya. Allah itu adalah barang siapa yang benar. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus. Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu. Yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami. Kepada umat manusia. Jadi ini jelas. Sangat jelas. Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan, pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas. Kita pikir dia terkena tula. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesiha. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna. Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Yonatan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu kisah para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan, bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di data nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada murid, kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya. Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28 nomor 18 nomor 19, kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya? Itulah yang saya bahas ini, tapi Anda tidak ke sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus begini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan, ya, seorang perempuan Kanaan datang di data nomor 12-nya nih.
Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang, "Kasihanilah aku wahai Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepada dia, "Suruhlah ia pergi." Yesus mengatakan, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel." Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada guguk." Wanita bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Apa titel yang dikasih Yesus kepadanya? Guguk. Apa kata wanita itu? "Benar Tuhan, namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Wanita itu mengiyakan kalau dia disebut guguk. Yesus menyebutnya guguk. Wanita itu mengiyakan. Mereka sepakat. Mereka jabat tangan. Apa kata Yesus? "Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Jadi apa? Jadi guguk dan anaknya sembuh. Dia tidak pernah berubah menjadi domba. Ingat sekali lagi, Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, saudara. Ente bukan Bani Yakub. Jadi kalau Anda memainkan peran, Anda kemudian ingin Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Saya juga mengakui itu kok. Saya mengakui. Tapi yang jadi masalah ini adalah Kristus yang nanti dinobatkan kepada dia setelah dia disalib. Dan Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus." Nih, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias, akulah Kristus." Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Penyesat ini datang kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, tapi